Oke, saatnya sabung game lagi ya kan. Genshin Impact Live Monthly Player Detailed ya kan. Ini sangatlah gambar yang cukup tidak HD ya kan. Tapi ini memperlihatkan hal yang sederhana, yaitu ada tentang peningkatan pemain gitu. Jadi sini gue ngelihat juga ya, kalau sebenarnya game Genshin Impact, game yang sudah 4 tahun itu ternyata masih banyak pemainnya. Ini terlihat nih, sampai 64 juta pemain. Enggak, kita nggak pakai data sebelah kiri, nggak mungkin ada 60 juta pemain. Kalau sebelah kanan gue masih mungkin all time peak ya kan? Artinya puncak sepanjang masa sampai 17 juta. Dan yang paling penting itu sebenarnya yang tengah, ya kan, yaitu adalah peningkatan playernya tiap bulan gitu. Jadi ada sekitar, kenapa nih pakai 600, emang ada 2 juta pemain baru gitu, 2 juta akun baru. Gua juga bingung nih cara membaca nih table sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya mau gua kasih tahi ke kalian adalah, ini game 4 tahun masih rame, masih banyak pemainnya. Bahkan game-game yang katanya nanti mau menggusur Genshin, kayak Wuthering Wave, kayak Tower of Fantasy sama kemarin Ni no Kuni, itu malah nggak ada apa-apanya itu kan. Sudah malah ketelan bumi ya kan, namanya hilang. Kalau misalnya kita lihat dari ranking-ranking pendapatan juga yang didapatkan dari gamer WRRK gitu, itu juga memperlihatkan kalau misalnya Genshin Impact masih puncaknya para puncak gitu. Jadi intinya adalah game Genshin Impact yang katanya game kikir, game pelit, game porno, game jelek. Nah, gue harus ngaku itu ini game jelek gitu. Ini ternyata pemainnya banyak gitu. Mungkin memang hanya jualan karakter-karakter imut ya kan, waifu-waifu berdada besar, tapi paling nggak laku bos gitu. Di saat pemain game-game yang benci Genshin tuh mencari jeleknya Genshin ya kan, mereka yang suka Genshin lagi eksplorasi Natlan, Semeru dan lain-lain gitu kan. Ini adalah bedanya kualitas ya kan. Biarpun sebenarnya gue sudah main beberapa game yang mirip kayak Genshin ya, kompetitornya aja lang, gue usah banding-bandingin dengan game lain kayak Elden Ring dan lain-lain, udah kalah jauh karena memang bukan target pasarnya gitu. Itu sebenarnya masih mirip-mirip aja gitu kan. Gue main Wuthering Wave, gue main Tower of Fantasy, bahkan gue harus bilang Tower of Fantasy itu adalah satu game paling mateng gitu, lebih matang dari Genshin Impact. Dan Wuthering Wave sudah mematangkan diri, Genshin Impact masih gitu-gitu aja. Tapi Genshin Impact lebih banyak yang memainkan daripada game-game yang lebih fresh sebelumnya yang pernah gue sebutkan. Intinya apa ya kan, ya benar, adu waifu. Udah, inti dari game-game model gini satu adu waifu. Tapi hal yang bisa gue sampaikan adalah menurut gue ini game juga bakal ada penurunan ya, karena gitu, ukuran gamenya yang sudah mulai nggak waras gitu kan. Sebenarnya ini kan gue ada Genshin ini juga Inggris ya, dubbing Inggris. Gue agak bingung aja gitu kan dengan ukurannya yang mengerikan betul gitu. Bahkan sampai 185 GB nih, gue nggak tahu game apa aja ini ya kan. Ada 3 game dan Genshin Impact itu 82 GB. Nah, ini sebenarnya jadi masalahnya di sini. Menurut gue game Genshin Impact ini harus bisa optimalisasi ukurannya doang nih. 82 ini gue belum sama yang dubbing Jepangnya yang di atas 20 GB. Lu bayangin, hanya untuk mendapatkan dubbing Jepang itu sama seperti satu game Wuthering Wave. Ini bakal jadi PR banget bagi Hoyolab ya kan. Karena gue liat game-game lain juga ukurannya gede-gede gitu. Starelda 43 dulu gue 18 GB, itu juga belum download di dalamnya. Ini juga 60 GB. Ingat, ini di dalamnya belum gue download. Kenapa? Ini gamenya semuanya baru gue install, jadi belum gue buka. Karena gue baru install ulang laptop juga. Dengan ukuran yang kayak gitu, itu yang akan bikin ini game kehilangan peminatnya. Ukurannya bos, optimalisasi lah. Kalau gue bandingkan dengan game-game lain juga, sebenarnya ukurannya juga nggak serem-serem amat. Kayak PGR ini kan, liatin PGR aja 0 bits, tolil. Riot lah. Ini Valorant aja cuma 50 GB. Dan ini lebih kaya dengan skin dan lain-lain daripada lu ukurannya gamenya super besar, itu isinya cuman map doang gitu sama quest gitu kan. Padahal yang gue harapkan dari game RPG itu adalah eksplorasi yang menarik dan bisa memberikan apa yang diingin para gamers. Dan gue tekanin sekali lagi, emang ini game target pasarnya wibu, yang penting lu punya karakter imut. Kalau misalnya pecinta game RPG sih kayak gue ya,
apalagi yang MMO. Gue nggak tahu nih, nggak ada MMO-nya sama sekali nih game. Ya gue nggak akan main game ini lama gitu, karena menurut gue game yang gue nikmati di Genshin Impact itu cuman bagian gacanya doang. Oke, itu aja hina-hinaan dari gue. Thanks for watching. Gue CRY, see you next time guys.